Lionel Messi akhirnya kembali menjalani pertandingan setelah absen menyentuh si kulit bundar selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Tercatat kali terakhir La Pulga bermain adalah saat dirinya membela timnas Argentina pada gelaran kualifikasi Piala Dunia menghadapi timnas Peru bulan Oktober lalu. Sayangnya momen kembalinya Messi ke atas lapangan hijau harus dibarengi dengan momen tidak menyenangkan. Ya, pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL yang mempertemukan La Albiceleste dengan timnas Uruguay harus berakhir dengan kekalahan bagi tim asuhan Lionel Scaloni. Catatan buruk tersebut praktis langsung mencoreng rekor Argentina yang tak pernah kalah dalam 14 laga terakhir di semua ajang internasional. Selain itu, pertandingan atas Uruguay juga menandai kekalahan pertama tim Tenggo saat jadi tuan rumah di tahun 2023 ini. Tumbangnya Lionel Messi dan kawan-kawan seakan mengisyaratkan bahwa peta kekuatan tim nasional di daratan Amerika Latin sudah mulai bergeser. Menariknya, kali ini bukan Brazil yang mengambil kembali tahta tim terbaik CONMEBOL, melainkan Uruguay yang baru melakukan peremajaan skuad dengan mengorbitkan calon generasi emas selanjutnya. Apalagi sosok-sosok penting seperti Luis Suarez, Edinson Cavani, dan Diego Godin sudah mulai memasuki usia uzur. Generasi muda inilah yang nantinya bakal diproyeksikan jadi suksesor para pendahulunya, yang terkenal selalu punya tim bagus tapi tak pernah mampu berbicara banyak di ajang internasional, baik itu Copa America maupun Piala Dunia. Rencana ini tentu amat menarik bagi publik Uruguay yang sudah sangat merindukan kehadiran gelar juara. Apalagi mereka terakhir kali merasakan euforia tersebut pada tahun 2015 di ajang minor Pan American Games atau kompetisi setara Asian Games untuk negara-negara di benua Amerika. Padahal Uruguay sebelumnya selalu dikenal sebagai tim yang bergelimang trofi. Bahkan Uruguay merupakan tim pertama yang memenangkan Piala Dunia di tahun 1930. Sekaligus mengoleksi gelar Copa America terbanyak bersama Argentina, yaitu sebanyak 15 kali. Hidup bagaikan sebuah roda, kadang di atas, kadang juga di bawah. Cepat atau lambat kita akan kembali ke titik di mana semuanya bermula. Ungkapan tersebut agaknya sangat sesuai untuk menggambarkan kondisi timnas sepak bola Uruguay. Ya, mereka tidak bisa meraih prestasi mentereng di era Luis Suarez dan Edinson Cavani. Nampaknya tengah berbenah untuk mengembalikan kejayaan mereka. Apalagi mereka kini dinahkodai oleh pelatih ternama sekelas Marcelo Bielsa. Sosok yang mengetahui seluk-beluk Argentina sebagai tanah kelahiran sekaligus musuh utamanya kali ini. Bielsa mengambil keputusan cukup berani dengan perlahan mulai menyingkirkan para deadwood atau pemain-pemain yang sudah tidak terpakai, seperti Edinson Cavani dan Fernando Muslera, yang usianya sudah terlalu tua dan performanya telah menurun drastis. Sebaliknya, pelatih yang pernah mengantarkan Argentina meraih emas Olimpiade tersebut lebih memilih pemain-pemain muda sebagai fondasi utama untuk skuad besutannya. Dan sejauh ini hasilnya cukup memuaskan. Pasukan La Celeste berhasil merengkuh 5 kemenangan dari total 7 pertandingan di bawah arahan Bielsa, dengan sukses mencatatkan 16 gol dan cuma 6 kali kebobolan. Mereka juga bertengger di peringkat kedua kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dengan 10 poin, hanya terpaut 2 angka dari Argentina yang masih duduk manis di puncak setelah berhasil mereka kalahkan baru-baru ini. Skuad Uruguay kini dihuni oleh kombinasi pemain kelas Wahid dan para pemuda berbakat. Beruntungnya mereka punya minimal 1 pemain yang selalu bisa diandalkan di setiap lini. Untuk pertahanan misalnya, mereka punya sosok Ronald Araujo yang dikenal sebagai benteng kokoh milik Barcelona dan kini jadi pilar utama Bielsa untuk urusan defensif. Kehadiran Araujo yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun kanan tentu bakal menyulitkan pemain manapun yang jadi lawan Uruguay. Jelas pemain berusia 24 tahun tersebut punya berbagai atribut yang dapat dimanfaatkan oleh sang pelatih. Ia tak cuma jago menjaga lawan, tetapi juga piawai dalam mengalirkan bola. Faktor tersebut bakal jadi poin krusial, apalagi Bielsa terkenal sebagai pelatih yang hobi bermain terbuka dan menyerang secara membabi buta.
Selain Araujo, Uruguay juga masih punya sosok Jose Maria Gimenez yang juga selalu tampil konsisten bersama Atletico Madrid. Tak cukup sampai di situ, Bielsa juga mempercayakan posisi bek kepada sosok Matias Oliveira yang terkenal hobi bermain keras dan memancing emosi lawan. Bahkan Lionel Messi juga sempat jadi sasaran bek Napoli tersebut. Maju ke lini tengah, Uruguay dikaruniai dengan sederet gelandang berbakat. Salah satu yang paling mentereng jelas Federico Valverde. Sosok pemain serba bisa yang sudah meraih berbagai gelar di level klub bersama Real Madrid. Dengan kemampuan dan jam terbang tinggi menghadapi lawan-lawan top, tak heran kalau Fede bakal jadi sosok sentral bagi skema permainan tim racikan Marcelo Bielsa. Apalagi pemain berusia 25 tahun tersebut bakal mendapat support dari kompatriotnya di lini tengah, yang juga menghuni klub top Eropa, yakni Manuel Ugarte dan Rodrigo Bentancur. Dengan kehadiran trio tersebut, maka lini tengah Uruguay diyakini bakal lebih hidup dengan kemampuan passing dan permainan mereka yang begitu agresif. Uruguay terkenal sebagai negara yang hobi melahirkan penyerang top dunia, mulai dari Alvaro Recoba, Diego Forlan, Edinson Cavani, dan tentunya Luis Suarez. Kini DNA dan insting mematikan tersebut tengah mengalir dalam diri Darwin Núñez. Memang dirinya sempat mengalami masa-masa buruk dalam karirnya ketika baru bergabung dengan Liverpool, di mana ia kerap dijadikan bahan bercandaan oleh para netizen karena tingkahnya di atas lapangan lebih terlihat seperti stand-up komedian. Tapi bukan pemain kelas dunia namanya kalau tidak bisa membuktikan kualitasnya. Kini Darwin Núñez sudah berkembang lebih pesat lagi dan menjelma menjadi mesin pencetak gol bagi Liverpool dan Uruguay. Namun di samping itu semua, Núñez juga punya kapabilitas untuk bisa ditempatkan di mana saja. Apalagi dirinya juga punya visi bermain dan passing yang cukup oke. Selain Núñez, Uruguay juga punya stok penyerang lain seperti Maximilian Araujo, Agustin Canobio, dan Facundo Pellistri yang bermain untuk Manchester United. Uruguay merupakan salah satu negara pencetak atlet lapangan hijau terbaik di daratan Amerika Latin maupun dunia. Namun tak bisa dipungkiri kalau prestasi mereka mandek dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dihuni oleh segambreng nama besar. Dengan kehadiran generasi emas ini, kita tentu menantikan bakal seperti apa kekuatan negara yang jadi pemenang edisi pertama Piala Dunia tersebut.